Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Petani Milenial Nusantara. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perjalanan porang melintasi zaman dari tahun ke tahun hingga saat ini dan menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Oke teman-teman, sebelum saya akan membahas lebih jauh tentang perjalanan atau sejarah tanaman porang melintasi zaman hingga saat ini, sebelum videonya lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, silahkan simak video selengkapnya. Baiklah teman-teman, langsung saja ke topik pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini porang sangat booming dan sangat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Itu semua tidak terlepas dari perjuangan senior-senior porang kita yang tidak mudah untuk mengembangkan dan terus berinovasi tentang bagaimana porang kedepannya hingga saat ini. Seperti apa perjalanan porang hingga saat ini? Mari kita simak videonya. Teman-teman petani porang mungkin sudah tidak asing lagi mendengar nama Pak Paidi. Pak Paidi adalah momen penting dalam kesadaran masyarakat Indonesia atas arti penting porang. Mantan pemulung di Madiun ini menginspirasi banyak orang setelah menjadi miliarder karena bertani porang. Tetapi ada yang berlangsung jauh sebelum itu. Porang atau Amaryllis muelleri telah melewati jalan panjang sebelum orang-orang rame-rame menanam porang beberapa tahun terakhir. Guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang terus aktif meneliti porang yaitu Eni Hermawati mengatakan komoditas umbi-umbian ini sudah dikenal dan dimanfaatkan sejak zaman Jepang. Saat itu petani Indonesia di bawah kekuasaan Jepang dipekerjakan untuk menanam porang. Kemudian hasilnya dibawa ke negeri Sakura. Jadi sudah panjang perjalanan porang itu, bukan hanya 2 atau 3 tahun kemarin. Di Jepang, porang dikenal dengan nama konjak yang kemudian menjadi nama internasional. Puluhan tahun silam, porang sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan yang bergizi seperti konnyaku dan shirataki. Sedangkan di Indonesia, porang belum bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena mengandung kalsium oksalat yang gatal. Sebelum bisa dikonsumsi, porang harus diolah lebih dahulu menjadi glukomanan dan Indonesia belum punya teknologinya, sehingga meski porang banyak tumbuh di hutan-hutan Indonesia, masyarakat belum bisa memanfaatkannya. Kita harus tetap perlu waspada meski saat ini pasar ekspor porang masih terbuka lebar. Namun menurut Eni, Indonesia tidak boleh nyaman dengan situasi tersebut. Pasalnya, sejumlah negara sekarang sudah tidak hanya mengimpor porang dalam bentuk chip atau tepung saja, melainkan ada juga yang mengimpor dalam bentuk bubil. Artinya mereka mungkin sudah mulai menanam di sana. Ketika nantinya produksi porang negara-negara tersebut sudah mencukupi kebutuhan industrinya sendiri, bukan tidak mungkin mereka akan menghentikan impor porang dari Indonesia. Ini merupakan ancaman untuk Indonesia jika tidak segera membangun industri yang tidak bisa mengekstraksi glukomanan dari porang. Apalagi dengan semakin banyak orang yang bertani porang, bisa dipastikan dalam beberapa tahun ke depan produksi porang dari petani akan semakin melimpah. Makanya harus segera dibuat industri ini supaya nanti bisa menampung porang-porang yang dihasilkan oleh petani kita ketika negara-negara pengimpor nantinya menghentikan impor porang dari Indonesia. Meskipun saat ini di Indonesia belum memiliki teknologi untuk mengolah umbi porang lebih jauh, kita harus tetap berusaha dan tetap optimis untuk terus mengejar ketertinggalan. Meski teknologi ekstraksi glukomanan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain, tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Menurut Eni Hermawati, teknologi ini cukup kompleks sehingga membutuhkan teknik tertentu dan riset yang mendalam. Salah satu serat pangan yang dia bisa mengikat air yang sangat besar. 1 gram glukomanan itu bisa mengikat 100 gram atau 200 kali air dengan air dingin. Menduplikasikan teknologi dari luar negeri juga tidak memungkinkan, pasalnya mereka sangat tertutup dengan teknologi yang mereka miliki. Tim peneliti di Laboratorium Teknologi Pertanian UGM mengaku pada saat ini sudah memulai melakukan riset untuk menemukan teknologi ekstraksi glukomanan porang. Perkembangannya cukup memungkinkan sebab timnya sudah berhasil menemukan teknologi yang bisa mengekstraksi glukomanan porang dan sekarang sudah memasuki tahap penyempurnaan.
dan kini sudah mulai dikembangkan, dan ini sedang dilakukan transfer teknologi untuk sebuah industri di Indonesia. Untuk kedepannya, supaya industri porang di Indonesia bisa berkembang secara sustainable, dibutuhkan hubungan antara petani porang, pengolahan barang setengah jadi, pengolahan tepung glukomanan, serta pengolah produk siap pakai. Ini harus ada link dari semuanya dan harus saling menghidupi satu sama lain. Harga porang harus stabil, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, maka industri glukomanan maupun industri produk siap jadi tidak akan sanggup menghasilkan produk dengan harga jual yang bisa bersaing. Supaya semua bisa hidup dan bernapas panjang, maka perlu ada harga yang wajar. Apalagi glukomanan ini juga dibutuhkan untuk berbagai macam industri dengan banyak varian produk yang dihasilkan. Kalau harga porang ini terlalu tinggi, maka nggak akan nyampe harga produknya dibandingkan dengan produk luar negeri dan tidak akan bisa bersaing dari luar. Sedangkan dari China mungkin bisa mengekspor glukomanan yang sangat murah. Itu perlu dipikirkan oleh industri dalam negeri agar tetap berkelanjutan. Nah, itu tadi teman-teman tentang perjalanan porang melintasi zaman hingga saat ini, yang tidak terlepas juga dari para peneliti yang turut berkontribusi untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi pengolahan porang untuk mengantisipasi ancaman-ancaman ke depan. Dan tak terlupakan juga dari jasa-jasa Pak Pedi yang sudah menjadi bantu loncatan mengembangkan tanaman porang hingga saat ini. Dan tentu kita sebagai petani porang harus tetap berusaha dan optimis dalam budidaya porang, sehingga tanaman porang ini mampu meningkatkan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perjalanan dan perkembangan tanaman porang. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.